هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada seluruh jamaah sholat gerhana, insyaallah nanti dilanjutkan sholat isya. Marilah pada kesempatan yang luar biasa ini kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenar-benar takwa yaitu meninggalkan segala larangannya serta menjalankan seluruh perintahnya. Dan marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang pernah kita minta, nikmat-nikmat yang selalu kita minta, ataupun nikmat yang tak pernah kita minta tetapi Allah tetap berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Dialah yang telah menjalankan bumi, rembulan, serta benda-benda yang langit lainnya sesuai dengan peredarannya dengan sempurna. Dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya, memantulkan sinar matahari, dan dengan garis edar yang ada dari kedua benda tersebut, kedua makhluk tersebut, yaitu matahari dan rembulan, manusia telah mempelajari bilangan tahun dan juga perhitungan waktu. Masyarakat muslimin Allah, pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi beberapa gerhana, dan salah satu di antaranya ialah gerhana matahari yang bertepatan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Mendapati peristiwa tersebut, yaitu gerhana matahari dan wafatnya Ibrahim putra Rasulullah SAW, maka masyarakat waktu itu mengira bahwa gerhana matahari muncul atau terjadi disebabkan oleh meninggalnya Ibrahim ibnu Rasulullah SAW. Jadi bahkan beberapa sahabat juga mengira bahwa gerhana itu muncul dikarenakan adanya kematian seseorang, dan pada waktu itu adalah Ibrahim. Namun Rasulullah SAW kemudian meluruskan, membenarkannya salah. Rasulullah meluruskan anggapan tersebut, sebagaimana pada hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya dikatakan bahwa inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yang kasifani limauti ahadin wala lihayatihi wa idha ra'aytumuma fad'ullah wa sallu hatta yanjali. Jadi artinya sesungguhnya matahari atau bulan, matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, baik matahari maupun rembulan,
didirikan sholat hingga keduanya kembali nampak. Jadi sebenarnya sholatnya itu pada kalau gerhana matahari kan gelap ya, sampai nampak cukup lama, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pelaksanaan sholatnya sangat lama dengan surat yang panjang. Asumsi masyarakat waktu itu dan juga beberapa sahabat yang mengaitkan gerhana dengan kematian anak Rasulullah tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, bahkan menggunakan ilmu pengetahuan modern yang berkembang sampai saat ini. Disitulah betapa cerdasnya Rasulullah SAW langsung menolak khurafat yang berkembang saat itu, bahwa gerhana itu muncul karena meninggalnya putra Nabi. Oleh karena itu Nabi SAW meluruskan hal tersebut dan mengatakan bahwa gerhana bukan terjadi karena kematian atau kehidupan seseorang. Karena kebesaran Allah SWT, perputaran matahari dan bulan secara konstan berlangsung dalam garis edar, menjadikan keduanya sebagai acuan bilangan tahun dan perhitungan waktu bagi manusia. Pada saat tertentu, peredaran keduanya membawa matahari dan rembulan dan juga bumi pada posisi sejajar. Jika matahari ada di tengah, jika rembulan ada di tengah, sinar matahari tertutup oleh rembulan yang akan menuju ke bumi, maka muncul gerhana matahari. Dan jika bumi menutupi sinar matahari untuk mencapai permukaan rembulan, maka terjadi gerhana bulan. Al-Quran dan Rasulullah menjelaskan peristiwa alam dengan penjelasan yang setepat-tepatnya, yakni penjelasan yang benar dan dapat dipahami oleh masyarakat dengan bantuan ilmu pengetahuan yang berkembang pada setiap masa. Namun ternyata betapapun benar ajaran Rasulullah SAW, tetap saja ada kelompok-kelompok yang ingkar terhadap ajaran beliau. Mereka menolak kebenaran karena menemui pertentangan antara risalah yang Nabi bawa dengan ajaran yang telah menurun bagi mereka oleh nenek moyang mereka. Kemudian mereka menolak ajaran Rasulullah, bahkan pada akhirnya mereka itu karena logikanya kalah, karena pertentangan keilmiahannya kalah, mereka itu pada akhirnya mengolok-olok Rasulullah SAW. Pada Quran surat Al-Qalam dikatakan, yang artinya, dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Jadi orang-orang kafir mengolok-olok Rasulullah karena Rasulullah begitu logis, apa yang diajarkan oleh Rasulullah begitu ilmiah, sementara mereka hanya mengikuti pandangan-pandangan umum, hanya mengikuti pendapat nenek moyang mereka dan sebagainya. Pandangan-pandangan tersebut memang nyaris menggelincirkan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang ada pada Quran surat Al-Qalam. Tentu saja sebagai manusia, Rasulullah juga kadang merasa ada perasaan tersinggung dan lain sebagainya. Setidaknya hatinya merasa iba atau merasa sedih ketika ada tuduhan-tuduhan dianggap gila. Tetapi karena jiwa orang yang bertauhid ini, yaitu Rasulullah SAW, itu begitu kuat dan lebih kuat dari orang-orang kafir, maka penglihatan yang penuh benci, penuh dengki itu akhirnya tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada diri Rasulullah SAW, dan Allah memuji Rasulullah. Makanya pada awal-awal surat Al-Qalam Allah berfirman, ma anta bi
ni'mati rabbika bimajnun. Allah mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya engkau dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad, bukanlah orang gila. Dan ini adalah satu bentuk penghiburan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman di ayat yang ketiga, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, yang artinya dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Kemudian dilanjutkan di ayat keempatnya juga, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan kemudian fasadu basiru wa yubsirun, yaitu Quran surat Al-Qalam juga ayat 4-5 yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur, maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Artinya Allah kembali membantah orang kafir yang menuduh Rasulullah sebagai orang gila dengan memuji keagungan akhlak Rasulullah. Telah melekat menjadi ada kebiasaan budi pekerti baik pada diri Rasulullah SAW, sehingga tidak mau lagi melakukan hal yang buruk dan langkah pikiran Rasulullah itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Makanya beliau dikatakan memiliki akhlak atau akhlak beliau adalah Al-Quran. Sedang nanti di akhirat maka Allah akan membuktikan baik Nabi SAW atau orang-orang kafir yang akan sama-sama menyaksikan siapakah sebenarnya orang yang gila.